Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Nazumi Madila dengan NIM 2023-28379. Materi yang saya akan bahas yaitu tentang komunikasi. Jadi kita masuk saja pada poin yang pertama, yaitu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam pemindahan pengertian tersebut, tidak hanya sekedar kata-kata yang digunakan dalam sebuah percakapan, tetapi juga dibutuhkan ekspresi wajah, informasi, titik putus vokal, dan lain sebagainya. Singkatnya, komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar informasi dan transmisi dari suatu arti. Dan semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu indikator komunikasi. Yang pertama ada pemahaman, yang kedua kesenangan, yang ketiga pengaruh pada sikap, yang keempat hubungan yang makin baik, dan yang kelima yaitu tindakan. Poin selanjutnya ada kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi. Yang pertama kemampuan dalam menyampaikan pesan, yang kedua kemampuan dalam menerima pesan atau mendengarkan, yang ketiga kemampuan dalam memberikan umpan balik, dan yang terakhir ada keterampilan dalam berkomunikasi. Poin berikutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan langsung, di mana komunikator dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis atau tercetak adalah komunikasi dengan mempergunakan rangkaian kata-kata atau kalimat, kode-kode yang mengandung arti. Yang tertulis atau yang tercetak yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh seperti gerakan tangan, jari, mata, dan lain-lain. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam komunikasi, yaitu komunikasi dalam prosesnya ada saja beberapa yang merintangi atau menghambat tercapainya tujuan dari proses komunikasi. Hambatan atau rintangan dalam komunikasi berasal dari pribadi komunikan dan komunikator lingkungan dan lain sebagainya. Menurut Janes G. Robbins, S. Janes, suatu sebab utama dari kemacetan komunikasi adalah kebisingan, bunyi atau suara yang ribut. Yang dalam konteks ini berarti segala sesuatu yang mengganggu penyampaian atau penerimaan pesan. Poin selanjutnya yaitu kelompok komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri baik secara sadar ataupun tidak. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap langsung reaksi orang lain. Yang ketiga komunikasi kelompok, komunikasi yang terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat ada komunikasi publik, yaitu komunikasi antara seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang yang tidak dikenali satu persatu. Yang kelima ada komunikasi organisasi, komunikasi yang bersifat formal maupun informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Dan yang terakhir ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media massa. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada faktor perilaku, yang kedua faktor teknis, yang ketiga faktor situasional, yang keempat keterbatasan waktu, yang kelima jarak psikologis atau status sosial, yang keenam adanya evaluasi dini, yang ketujuh lingkungan yang tidak mendukung, yang kedelapan keadaan si komunikator, yang kesembilan gangguan bahasa, yang kesepuluh rintangan fisik, dan yang terakhir yaitu rintangan kerangka berpikir. Mungkin itu saja dari materi yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.